Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaum muslimin dan muslimat masyarakat Kabupaten Sijunjung secara khusus dimanapun berada, mari terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Bagaimanapun, walaupun kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah virus corona yang cukup mengkhawatirkan dan mencemaskan kita, Allah tentu tetap memberikan nikmat dan rahmat yang luar biasa kepada kita. Salawat dan salam marilah kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, la ba'sa bil ghina liman ittaqa was-sihah liman ittaqa khairun minal ghina wa taibun nafs minan ni'am. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaya itu baik, tidak apa-apa apabila kaya itu berada di tangan orang yang bertakwa. Tidak apa-apa kaya bagi orang bertakwa. Dan sehat lebih baik bagi orang yang bertakwa daripada kaya. Dan hati yang bahagia, jiwa yang tentram adalah bahagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasanya hadis ini cukup tepat untuk sebagai pengingat bagi kita pada hari-hari di mana kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada peran yang bisa kita lakukan bagi yang tidak terjun langsung sebagai garda terdepan atau tidak sebagai benteng untuk memerangi virus corona atau mengatasi virus corona. Ada peran di antara kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, yang diberikan kelapangan rezeki, kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membantu para tenaga medis, kita bisa membantu aparat dan pemerintah, dan kita bisa membantu sanak saudara kita yang terdampak oleh adanya isolasi, lockdown, dan semacamnya, sehingga aktivitas ekonomi menjadi terganggu. Kenapa? Karena disinilah sebenarnya kebaikan, kekayaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kekayaan itu bisa melapangkan orang lain, meningkatkan amal, membuka peluang-peluang kebaikan. Di sisi lain, ada orang-orang yang mungkin tidak diberikan oleh Allah kelapangan rezeki, tapi syukur alhamdulillah dia diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat ternyata lebih tinggi pula daripada kekayaan. Karena secara logis bisa kita lihat hari ini, ternyata orang-orang bisa mengorbankan seluruh hartanya, bahkan tidak berguna hartanya ketika dia sakit. Maka itu sehat lebih tinggi dari kekayaan. Karena ketika sakit, kita tidak bisa membeli kesehatan. Walaupun kita mampu membeli obat, mampu menyewa ruangan-ruangan mewah. Maka dari itu bersyukurlah. Mungkin kita tidak bisa meningkatkan ekonomi kita, atau ekonomi kita terganggu dalam situasi ini, tapi Allah masih memberikan kita kesehatan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati yang bahagia, hati yang tentram. Barangkali mungkin ada satu, dua di antara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit, atau mungkin ekonominya terganggu. Tapi bila kita masih yakin kepada Allah, iman kita kuatkan, yakin bahwa ini penuh hikmah dan pelajaran, sehingga hati kita menjadi tentram. Sebagaimana kata Rasulullah, begitulah seharusnya sikap orang beriman. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan orang beriman itu, orang mukmin itu. Karena perkaranya selalu melahirkan kebaikan. Apapun yang terjadi baginya adalah baik. Kalau dia diberikan kebaikan, syakar. Kalau dia diuji dengan kesulitan, sabar, dia bersabar. Syukur dan sabar. Maka kata Rasulullah, hati yang tentram,
hati yang nyaman, hati yang tawakal, hati yang berserah diri kepada Allah, hati yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin bahwa apa yang ditimpakan oleh Allah kepadanya adalah sebuah ujian baginya, maka dia akan bersabar dengan itu. Insya Allah semuanya baik. Wa thayyibun nafs, hati yang tentram, hati yang bahagia adalah bahagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, dimanapun kita, bagaimanapun kondisi kita, mari kita tetap bersyukur kepada Allah, bersabar atas apa yang diujikan oleh Allah kepada kita. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah, Allah segera mengangkat wabah virus corona ini, dan para korbannya diterima oleh Allah. Mudah-mudahan mereka semuanya dalam husnul khatimah. Para pejuang-pejuangnya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada yang mereka jatuh sebagai korban karena demi menyelamatkan nyawa orang lain, mencari ketentraman, mencarikan ketentraman bagi orang lain sementara dia menjadi tidak tentram, semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda baginya. Dan kita terus berdoa, bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap mengindahkan himbauan, panggilan, seruan, arahan orang yang berwenang, para ulama, pemerintah, dan aparat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.